Oke, di sini Ibu akan absen dulu ya. Faris, Nadir, Abdul, Gaza, Basa, Ayu, Nadir, Nika, Devi, adik semua ya. Danu yang nggak hadir. Ada yang nggak hadir ya? Danu kenapa nggak hadir? Ini. Oke anak-anak, apa kalian ketahui tentang mengapa pada setiap tanggal 17 Agustus diperingati dengan upacara bendera merah putih bagi Indonesia? Ada yang tahu? Kenapa? Kita ya tahu. Karena 17 Agustus adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Artinya mulai hari itu Indonesia lebih bebas dari penjajahan dan berdiri sebagai negara yang merdeka. Kita akan mempelajari materinya yaitu kita akan belajar tentang kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Belajarnya yaitu tujuan kita belajar hari ini yaitu dapat menjelaskan peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan, dapat menguraikan perbedaan sikap antara golongan tua dan muda, kemudian mengetahui peristiwa rasa dan tokoh-tokohnya dan perannya, dan terakhir yaitu memaknai kemerdekaan dan nilai-nilai yang perlu dipelajari. Oke, di sini Ibu menyiapkan sebuah video, kalian tonton dulu. Bapak kelihatan enggak? Tonton dulu. Enggak kelihatan. Kalian tadi sudah menonton videonya. Sekarang Ibu mau tanya apa yang kalian lihat pada video tersebut? Tentang proklamasi. Iya, betul sekali. Video tersebut itu tentang proklamasi, pembacaan proklamasi oleh Soekarno. Terus siapa saja tokoh yang tampak dalam video tersebut? Soekarno, Fatmawati, Hatta. Oke, di sini Ibu menyiapkan materi. Ibu akan jelaskan materi terlebih dahulu. Nah, apa itu proklamasi kemerdekaan Indonesia? Proklamasi kemerdekaan Indonesia berarti pengumuman resmi tentang berdirinya negara Indonesia.
yang merdeka bebas dari kekuasaan bangsa lain. Proklamasi memerdekakan Indonesia sangat bermakna bagi bangsa Indonesia sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan. Rakyat Indonesia memiliki negara berkedaulatan dan bermartabat. Nah, kemudian kondisi Indonesia menjelang kemerdekaan. Pada tahun 1945, Jepang terdesak dalam Perang Dunia II. Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia menarik simpati bangsa Indonesia. Kemudian lahirnya lembaga seperti BPUPKI dan PPKI menjadi bagian dari strategi Jepang, tetapi dimanfaatkan para tokoh nasional untuk menyusun dasar negara dan kemerdekaan. Selanjutnya itu ada pembentukan BPUPKI dan PPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada 1 Maret 1945 dan bertugas merancang dasar membentuk negara. Dan PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada 17 Agustus 1945 yang beranggotakan 21 tokoh Indonesia dan bertugas mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan. Perbedaan pandangan golongan tua dan muda. Golongan tua yaitu terdiri dari Soekarno, Hatta, dan lain-lain yang menginginkan proklamasi dilakukan melalui jalur diplomasi dan kerjasama dengan Jepang dan lebih hati-hati dan menunggu sidang PPKI. Nah, golongan muda terdiri dari Sultan Syahrir, Wikana, dan lain-lain menolak campur tangan Jepang mendesak proklamasi dilakukan segera tanpa menunggu PPKI dan lebih radikal dan terburu-buru. Selanjutnya yaitu ada peristiwa Rangsa Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Golongan muda menjadi Soekarno dan Hatta ke Rangsa Dengklok Awang untuk menghindari pengaruh Jepang. Tujuannya mendesak mereka segera memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dan Hatta akhirnya kembali ke Jakarta setelah dijamin oleh Laksmana Maida bahwa Jepang tidak akan mengganggu mereka. Kemudian ada persiapan teks proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Perumusan teks dilakukan di rumah Laksmana Maida, perumusan oleh Soekarno-Hatta dan Ahmad Subedarjo. Teks diketik oleh Sayuti Maulid dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, pada pagi menjelang kemerdekaan 17 Agustus 1445, upacara pembacaan proklamasi dilakukan kemudian oleh Soekarno pada Jalan Pengasahan Timur 56 Jakarta dan disaksikan oleh para tokoh dan rakyat sekitar. Setelah pembacaan proklamasi dikibarkan bendera merah putih dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya seperti yang video kita lihat tadi. Kemudian ada tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia dalam penyusunan teks proklamasi. Di sini ada R. Soekarno, ada Muhammad Hatta, kemudian ada Ahmad Subedarjo, Djoni Sudarjo, kemudian ada Laksmana Tadasi Maida, terus ada Soekarni, kemudian ada Fatmawati, terus ada Muhammad Ibnu Sayyid Malik, dan yang terakhir ada Latif Haidarudiningrat. Nah, yang terakhir yaitu ada makna kemerdekaan dan nilai-nilai perjuangan yang perlu diteladani, yaitu kemerdekaan Indonesia memiliki makna sebagai kebebasan bangsa dari penjajahan dan lainnya, negara yang berdaulat, maksudnya pahlawan yang rela berkorban dari tercapainya kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai perjuangan yang perlu diteladani yaitu yang pertama ada semangat, patriotisme, kemudian ada persatuan, ada kerjasama, terus pantang menyerah dan tanggung jawab. Oke, selanjutnya di sini Ibu mau kalian membagi dua kelompok. Kalian akan membuat proyek. Kalian bagi dua kelompok. Oke, ini dua kelompok ya.
tambah lagi. Boleh bacakan perannya? Fatmawati menjahit bendera merah putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mendampingi IR Soekarno sebagai ibu negara pertama Indonesia, simbol perjuangan perempuan Indonesia dalam kemerdekaan. Oke, putar dulu buat Bapak satu. Selamat Hatta, boleh bacakannya? Baiklah, tadi kan perwakilan kelompok sudah maju membacakan tokoh dan perannya. Apa kalian sudah memahami tadi peran-peran yang kalian bacakan? Sudah? Sudah. Jadi di sini Ibu akan mengecek kalian seberapa pahamnya tentang materi yang Ibu berikan tadi. Di sini Ibu memberikan sebuah kuis soal secara mandiri. Ayo, ini boleh maju satu-satu untuk ngeceknya. Seberapa paham kalian tentang materi yang Ibu berikan? Ayo tarik sini. Mau soal nomor berapa? Nomor 4. Ini ada waktunya ya, boleh langsung ini. Rumah tempat disini teks informasi jalan. Oke, benar betul tadi. Yang maju dapat lagi. Oke, ayo ini satu lagi. Ayo kamu. Tanggung. Nomor berapa? Nomor 5. Dilakukan pada pukul berapa? Boleh, please. Oke, benar untuk aku. Oke, sini. Ayo, sini. Ya. Baca. Buat apa? Oke, benar baca. Oke, benar. Oke, nah. Ayo,
saudara kita di kegiatan akhir. Apakah kalian sudah memahami materi tentang kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya? Sudah, Bu. Apa ada kesulitan saat pembelajaran? Tidak. Oke. Tadi materi yang dapat Ibu sampaikan, apabila ada kurangnya Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Untuk kelas boleh pimpin doa keluarnya. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.